Hai beb, siapa yang belum bisa ngalis? Siapa yang kalau ngalis miring mulu? Siapa yang udah bisa makeup kecuali alis? Kamu ya. Nah, ini gue bikinin video yang khusus peralisan. Kita akan membahas produk-produk alis, caranya ngalis, cara belajar ngalis biar cepet jago, dan juga cara menyeimbangkan alis kanan sama kiri. Oke, jadi ayo duduk yang rapi seperti biasa. Kalau di akun gue jangan mengharapkan ke estetika dia, karena belakangnya gue belum mandi beb, gue juga gak bakalan make upan biar kita bisa abus-abus alis enak ya. Oh iya, gak estetik karena gue dari tadi tuh udah pusing mikirin penempatannya gimana biar terlihat oke. Tapi ya udahlah ya, fokus sama isinya aja. Udah duduk manis, udah kita mulai. Hai, aku Pau, profesional makeup artist yang punya banyak jalan pintas. Sejujurnya gue lagi sibuk-sibuknya dalam hidup ini, tapi gue akan berusaha tetap upload di YouTube gue seminggu sekali. Jadi ya harap maklum saja. Yang penting lu lihat muka cakep gue ini. Belum mandi lagi. Ini dia produk-produk alis ya. Ada yang bentuknya beginian, ada yang bentuknya beginian. Apakah semuanya harus dipakai? Enggak. Kalau makeup artist mungkin semuanya akan dipakai. Kalau untuk diri sendiri disesuaikan aja butuhnya yang mana. Karena gue sendiri biasanya cuma pakai satu doang pensil alis gitu. Kita mulai ya, satu-satu kita bahas ya beb. Pertama-tama nih, kita mau bahas pensil alis dulu beb. Jadi pensil alis tuh ya pensil untuk bikin alis. Nah, pensil alis yang biasa kita lihat kan yang beginian nih. Tuh si Salsa nih yang paling sering gue pakai. Abis itu ada yang kayak gini, sama-sama pensil alis tapi bedanya begini beb. Jadi ini ada si Salsa yang biasanya, sama ada pensil alis tarik benang. Lu lihat bisa ada benangnya di situ kan. Bedanya cuman cara ngerautnya doang. Kalau yang ini, yang Salsa itu diraut pakai rautan pensil. Yang kalau yang ini itu ngerautnya tuh dia benangnya akan ditarik. Gue melakukannya sebisa gue beb. Ditarik ke bawah tuh sampai jadi begitu. Nah, tinggal dikeletekin begini nih. Ujungnya ini tinggal diserut. Banyak banget pertanyaan cara nyerutnya gimana. Anyway beb, gue tuh setiap kali gue balesin komentar nih, minta maaf ya, karena gue nggak selalu ada waktu. Dia sibuk banget emang beb. Gue ini aja gue agak-agak flu dan tenggorokan gue nggak enak ya. Itu bukan keluhan, itu cuma info. Jadi gue kan kadang nggak bisa balesin komen ya. Nah, kalau misalkan bebek lihat video gue terus ada yang belum paham, coba scroll dulu komennya beb. Biasanya soalnya komentarnya itu kayak berulang gitu. Contohnya tuh yang tuh biar jadi kayak gitu tuh cara ngerautnya gimana. Itu tuh udah gue bales, nanti bawahnya akan ada pertanyaan yang sama. Jadi kalau lu tidak sabar menunggu gue ngebales pertanyaan lu, di scroll dulu, siapa tahu ada pertanyaan yang sama yang udah gue jawab gitu ya beb. Jadi cara ngerautnya itu kayak ngeraut pensil kaligrafi gitu. Karena gue kesulitan untuk nge-recordnya, fokusnya pecah terus. Nanti di deskripsi lu cek aja ya ngeraut pensil kaligrafi caranya gimana. Nanti gue taruh linknya di deskripsi aja, lu bisa tonton gitu ya. Bedanya apa sih kalau diraut biasa sama diraut kayak pensil kaligrafi? Selera beb, selera. Ada yang lebih gampang untuk bikin alis dengan rautan khas pensil kaligrafi. Ada yang kayak rautan biasa aja tuh udah aman aja tuh, jadi selera ya, gak yang selalu mempermudah gitu. Ada kok yang gak bisa kalau diraut pensil kaligrafi malah jadi gak jago ngalis tuh, ada juga kok beb. Jadi semuanya tuh selera. Udah gitu ada lagi pensil juga tapi bentuknya tuh puter beb. Tuh bentuknya tuh diputar gini baru keluar. Bedanya apa Pau? Sama aja pensil alis, bedanya cuman kalau yang tadi diraut, yang ini tinggal diputar. Abis itu beb, ada lagi nih yang bilang sama gue kalau lebih jago kalau dia tuh pakainya tuh pomade gitu. Pomade bukan sembarang pomade, bukan pomade Gatsby. Bukan pomade Gatsby yang buat celing gitu, beda. Pomade alis tuh ini gue baru beli. Gue beli ini untuk bikin konten ini. Jadi gue nggak tahu ya, ini bukan review, bukan rekomendasi. Karena gue juga nggak tahu. Ini baru gue beli karena gue tidak menggunakan pomade alis. Biar videonya lengkap aja, jadi gue beli ini. Ini contoh pomade alis tuh gini. Ini dari Implora. Nanti kita coba ya. Lu berarti nggak pernah pakai itu? Nggak bisa Pau? Bisa, pernah pakai punya orang. Tapi kalau untuk pakai sendiri, pernah ding dulu tuh gue pakai YOU gitu. Tapi kayaknya gue kurang demen. Tangan gue yang kurang demen kalau pakai brow pomade. Itu kan demen-demenan tangan ya. Abis itu ada lagi beb, kalau yang tadi pomade ada lagi yang bentuknya tuh kayak eyeshadow. Namanya tuh adalah brow powder. Nih kayak gini nih brow powder tuh. Tuh ini yang gue punya tuh Anastasia Beverly Hills. Maaf ya mahal. Nggak ada lagi beb yang
murah bagus tuh Brow It kayak gini. Itu makeup artist biasanya pakainya Brow It Bank Dongcat kalau nggak pakai si ABH ini. Kalau lokal gua belum cicip-cicip ya. Jadi kalau brow powder itu gua adanya taunya yang bagus itu Anastasia Beverly Hills yang gue pakai ini 1,5 juta. Ih, dibilang 1,5 juta biar kelihatan malah enggak 500-an. Sama si Brow It kayak 100-an, tergantung yang jualan Beb kalau Brow It. Nanti gue taruh di deskripsi juga deh kalau lu pengen nyobain yang Brow It. Ada lagi bentuknya spidol, alis tapi bentuknya spidol. Kalau lu mungkin lebih familiarnya kalau gue bilang ini buat ngalis tapi bentuknya eyeliner gitu. Ini yang biasa dipakai sama makeup artist juga. Kayak hampir semua makeup artist gue lihat di tempatnya tuh ada si ini. Ini adalah Brow It. Kebalik, tolong dibalik. Ya, ini tuh bentuknya tuh ya kayak eyeliner gitu Beb. Punya gue udah ngejumping tuh. Tau gue makeup artist tuh pakai ini buat bikin serat alis gitu. Soalnya dia kayak kecil, bisa kecil gitu Beb. Gitu. Soal alat-alat alis yang dipakai untuk menggambar dan mewarnai alis. Nah, pendukungnya itu ada yang namanya Brow Cara. Ini gue punya bening sama yang berwarna. Yang bening tuh contohnya tuh Ruhi Dairy, kayak bening aja gitu. Udah include sama sisirnya yang ada di tutupnya. Tapi punya gue kotor banget ya tempatnya, maaf ya, soalnya ada di koper makeup, kena lem. Ini tuh fungsinya untuk menata bulu-bulunya. Jadi bulunya tuh mau lu arahin kemana. Nah, pakainya tuh Brow Cara yang bening. Kalau dia namainnya tuh Brow Sculpt. Kalau misalkan yang bening-bening untuk menata bulu tuh ada lagi Brow Wax. Contohnya tuh ini Feathers Brow. Nah, konsepnya mirip-mirip. Itu tuh fungsi utamanya adalah menata bulu ya. Terus kalau mau warnai bulu, nah, mewarnai bulu itu pakai Brow Cara yang ada warnanya. Yang gue punya itu Azarin, Neyu, sama UNN sama Peripera. Cuman gue lupa naruh Peripera di mana, kayak di koper makeup gue deh. Ini tuh fungsinya tuh gini Beb. Kalau misalkan bulu alis lu tuh gelap banget gitu, hitam banget, terus lu pengen kayak lebih coklat, lu kalau pakai pensil alis warna coklat itu tetap kalah sama warna bulu lu yang hitam kan. Nah, si Brow Cara yang ada warnanya ini fungsinya mewarnai bulu-bulu lu biar jadi ada warnanya. Biar jadi kayak yang tadi itu, kalau pengen coklat bisa dicoklatin, karena kadang pensil alis doang nggak mampu gitu. Oke, kita praktek ya sekarang. Praktek yang paling dasar orang bikin alis harus tahu dulu, yaitu pola alis. Ayo kita ngepola, yuk. Tring. Oke, untuk ngepolanya biar bebek gampang, gue akan menggunakan eyeshadow dulu berwarna biar lu gampang ngelihatnya. Habis itu kita praktek pakai pensil alis ya. Ini eyeshadow yang akan gue pakai dari Something yang Unconditional. Oke, gue cari kuas dulu yang kecil. Masami 221. Tuh, kuasnya secimit itu tuh, sekecil itu. Gue mau pakai warna apa ya, Beb? Nyala ya. Sambil lihat kacanya tuh langsung di depan lu gitu, lurus ya, jangan dari bawah, jangan dari atas. Nih, lurusin bolongan hidung ke atas nih, jebret. Dah, itu tuh artinya adalah lu jangan bikin alis lu terlalu ke depan gitu, kecuali emang ada bulu original ya udah biarin, tapi lu ngegambar. Lu ngegambarnya jangan melebihi si garis pertama ini gitu. Habis itu kita mau titik. Ini Beb, ujung mata lu. Ini lu titikin lurus ke atas. Jadi si pensil alis lu atau penanda lu tuh harus lurus ya. Titikin lurus ke atas. Jebret. Gitu. Kalau tadi bolongan hidung, sekarang luaran hidung nih. Taruh luaran hidung gini. Habis itu ujung mata. Nah, lurusin tuh. Jebret. Set. Itu adalah titik buntut alis. Jadi buntut alis lu gak boleh melebihi itu. Ambil lagi nih Beb, paling atasnya lu mau seberapa nih alis lu, misalkan segini ya. Gak harus ngikutin bulu alis asli lu, kayak seingin lu aja gitu. Nanti kalau lu udah jago lu bisa ngira-ngira sendiri. Ini ya gue titikin nih, gue maunya segini nih paling atasnya gitu. Terus paling bawahnya gue maunya segini nih. Nah, habis itu lu ngegambarnya itu lurus sama bola mata. Jadi ada bola mata nih. Nah, ini paling depannya bola mata. Gambarnya mulai dari situ, Neng. Dari situ ya ngegambarnya ya. Jangan dari depan banget. Pertama-tama nih, titik alis lu lebarnya seberapa yang di sini nih. Lu lurusin ke titik sini, ke yang ini. Dilurusin gini. Set. Yang bawah lu bikin kayak sama dengan. Atas sini sama sini itu kayak tanda sama dengan. Habis itu dari atas sini lu kesiniin. Ke belakang, ke garis yang belakang. Aduh, tidak nyata ini guys. Habis itu dari yang sama dengan yang bawah itu lu lurusin juga ke belakang. Tinggal lu isi. Ini pas awal-awal lu pasti berantakan, nggak apa-apa, namanya juga belajar ya. Tinggal lu isi nih belakangnya sampai depan alis sini. Ini lu isi aja. Nah, sisa yang depan sini Beb, itu lu bersihin dulu kuasnya atau pensil alis lu itu tidak dipakai lagi, tapi gunakanlah kuas atau spoolie si ujung ininya nih.
sikat yang ada di situ. Nih lu sikat aja gitu. Jadi nanti akan terbentuk gradasi gitu Beb polanya. Nah, bekasan polanya gimana? Bekasan polanya ini kan jadi gede-gede karena tadi gue bikinnya pakai kuas ya Beb. Kalau pakai pensil alis nanti harusnya tidak kelihatan. Kita sekarang praktek pakai pensil alis ya. Yuk kita praktek pakai pensil alis. Ini pensil alisnya gue pakai Masami yang espresso. Kalau lu lagi belajar, itu lebih baik lu cari pensil alis yang ujungnya benar-benar runcing, atau kalau lu pakai pensil alis yang kayak gini, lu serut sampai ujungnya benar-benar runcing gitu Beb. Kalau bundel nanti susah Beb lu bikin garisnya. Kayak tadi ya, pertama apa? Lurus bolongan hidung, seret. Habis itu ujung sini ke atas, titik aja, jangan ke atas-atas. Habis itu sini luar cuping hidung, mata titikin. Udah ya, ketemu ya. Habis itu lurus bola mata, titikin yang atas. Lurus bola mata, titikin mau segendut apa alis lu. Oke, dari sini, dari yang atas bola mata ini kita bikin garis ke belakang, ke titik sini yang tadi udah kita bikin. Habis itu bawahnya kita bikin sama dengan, kelihatan kan kayak tanda sama dengan gitu. Habis itu dari belakang yang atas ini kita ke titik yang paling belakang ini, tanda sama dengan akhirnya yang bawah juga kita satuin ke belakang. Diisi bagian yang botak dengan tekanan ngambang. Diisi bagian yang rimbun dengan tekanan lebih ngambang Beb. Ngambang-ngambang mulu lu kayak tai. Maaf. Nah, yang depan ini Beb, lu pakainya tuh spulinya. Biasanya kalau pensil alis selalu ada bawaan spulinya kok. Ini lu gesekin dari belakang ke depan malahan, bukan dari depan ke belakang. Kayak gini. Nah, ini sekalian nih tanda yang depan lu gesekin aja Beb, biar nggak begitu terlihat. Oh, udah deh, jadi alis lu begitu Beb. Kalau udah, lu bisa tambah-tambah ini. Kalau kayak gini ya, kan udah jadi. Ini bagian sini mau gue gini-giniin deh, mau gue gitu-gituin deh. Terus tinggal lu tambah-tambahin sendiri, tapi akan lebih gampang karena polanya sudah terbentuk sayangku. Kalau lu udah jago, depannya lu bisa bikin bulu-bulu palsu. Nah, udah jadi gitu caranya ngalis Beb. Asik. Nah, sekarang kita ke cara pakai pomade sama powder ya Beb ya. Ya udah Beb, kita pakai brow powder dulu ya, cara pakai brow powder. Kenapa pakainya brow powder nggak brow pomade? Soalnya yang gampang dihapus dulu ya. Brow powder digunakannya tuh kapan? Brow powder itu lebih ke mengisi warna sebenarnya. Jadi kalau makeup artist biasanya tuh tetap bikin pola yang tadi itu, bikin frame-nya itu pakai pensil alis baru diisi pakai brow powder. Hasilnya itu kalau brow powder itu seharusnya lebih natural gitu. Jadi ya buat ngisi-ngisi aja. Jadi kalau misalkan lu bikin sendiri, lu pola dulu, habis itu diisi pakai brow powder. Jadi pakai titik-titik tadi. Tapi kalau lu udah terbiasa, udah biasa bikin alis, lu udah nggak perlu titik-titik tadi Beb, karena lu udah ngerti alis lu tuh kayak gimana. Ini gue nggak pakai titik-titik tadi ya. Oke, ini udah dibentuk frame-nya atau bingkainya atau garis luarnya. Sekarang kita isi pakai brow powder. Nah, kalau ngisi pakai brow powder itu tuh lu harus siapin kuas yang gepeng miring. Kayak gini nih, ini kuasnya Fili Mili. Ini kayak travel size-nya Fili Mili, isi banyak itu. Udah susah ditemukan di Indo. Lu bisa just tip ke teman gue. Ini namanya Monmon. Gue taruh di deskripsi nanti link Instagramnya Monmon. Lu bisa just tip di situ kalau pengen ini. Tapi kalau lu pengen yang murah, sebenarnya kalau misalkan kuas alis itu yang murah-murah tuh juga udah cukup Beb. Kalau lu pengen yang murah-murah, gue taruhnya ini link yang di pojokan tuh yang murah-murah aja ya. Lu bisa beli yang itu aja. Jadi biasanya tuh kalau brow powder itu tuh akan ada warna gelap sama warna terang. Nah, gue tuh biasanya pakai warna gelap dulu. Jadi diambil warna gelapnya. Sorry, gue kesulitan. Pokoknya ini adegan gue ngambil warna gelap lah ya. Kalau udah, lu tinggal ngisi yang belakang tuh pakai warna yang gelapnya. Terus yang depannya pakai yang warna terang ini. Depannya depan mana, Pau? Depan yang tadi gue bilang, yang si bola mata lurus. Nah, ke depannya itu pakai yang warna terangnya. Sama aja ya, dari belakang lu pakainya ke depan. Mung sampean sayang. Nah, hasil brow powder itu biasanya jauh lebih natural kayak gini. Ini hasil dari brow powder, ini hasil dari pensil alis. Gitu ya Beb, kita ke brow pomade. Oke, saatnya brow pomade. Brow pomade-nya gue pakai Implora yang tadi gue ceritain. Gue beli khusus untuk bikin video ini. Jadi gue belum tahu ini kayak gimana ya. Kuasnya masih pakai kuas yang tadi Beb, pipih miring, sepipih mungkin. Gue nggak tahu nih bakalan ketangkep kamera apa nggak. Jadi kuas alis itu di pasaran tuh ada dua. Tuh lihat Beb, walaupun sama-sama miring dan sama-sama pipih, kalau lu perhatiin ada yang lebih gendut nih, yang atas tuh lebih pipih, yang bawah lebih gendut. Kalau pipih itu lebih gampang gitu loh Beb, nggak ngebablas gitu loh Beb. Jadi lu pilih yang bener-bener pipih ya. Tenang aja, nanti gue kasih link yang bener-bener pipih dan murah.
Lu ambil, habis itu lu cobain dulu di tangan beb. Tipsnya biar nggak cepet kering, karena banyak nih yang pakai pomade terus keluhannya Kalau pakai pomade itu belum habis, pomade-nya udah kering gitu. caranya gini. Kalau lu udah ambil, nih meja nih beb, nih meja ya, lu taruhnya tengkurap gitu. Biar apa? Biar nggak banyak udaranya gitu, jadinya dia nggak cepet kering. Itu tipsnya. Oke, kita mulai ngalis pakai pomade. Sama kayak tadi ya, biasanya dipola dulu. Tapi kalau lu udah jago nggak perlu dipola. Intinya adalah isi bagian yang belakang dulu. Kurang ambil. Kalau udah belakangnya nih lu udah puas ya sama yang belakang, baru sisa yang ada di kuasnya lu ke depan. Gitu sebenarnya. Sebelum ke brocara, kita pakai spidol alis dulu karena ini akan menjadi contoh yang oke nih. Karena alis gue yang tadi yang pakai pomade itu kan dia belum terdefine dengan baik kan. Kapan saatnya kita tuh pakai si spidol alis? Spidol alis itu kalau makeup artist itu dipakainya ketika udah ngalis tapi alisnya tuh kurang tegas di beberapa bagian gitu, sama mau bikin serat yang di depan. Nah, ini jadi contoh yang baik nih, tapi lu abaikan aja sih. Spidol alis gue yang belakang udah mencuatin ya. Jadi beb, ini kan di alis gue itu bawahnya tuh kayak belum terdefine dengan rapi gitu kan. Nah, ini tuh kayak lu pakai si spidolnya buat bikin serat-serat bulu untuk nambal bagian-bagian yang bolong gitu. Jadi kalau ini sebenarnya bukan untuk pemula ya, kalau misal spidol ya. Oh really? Oh yeah. Karena tekanannya, ngambangnya, gambarnya itu kalau pemula biasanya belum bisa. Tapi kan siapa tahu lu tiba-tiba aja jago ya kan, ternyata lu cuman bisa pakai si spidol bukan pakai pensil, bisa juga loh. Nih kalau nyerat itu orang biasanya pakai spidol juga gini. Set 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 serepet gitu beb kalau pakai si spidol alis. Nah langsung lanjut pakai eyeliner. Apa coba? Aku pakai eyeliner Pau. Jadi tuh beb, di Indo ini kita tuh kayak gue ngeliat nih ya, kita tuh terbagi menjadi yang makeup daily loh, bukan yang makeup wedding atau makeup artist ya. Makeup daily tuh terbagi menjadi yang sukanya alis ngambang-ngambang natural kayak gue, kayak alisku tuh biasanya kayak gini. Ada juga yang sukanya tuh sangat tebel dan kereng. Nah orang-orang yang sangat tebel dan kereng itu yang jedar gitu alisnya tuh bener-bener yang kayak tegas gitu beb, tegas melawan dunia gitu alisnya ya bebe. Itu tuh mereka tuh gue pelajarin pakainya eyeliner. Jadi pakai eyeliner coklat. Ini gue udah beli juga eyeliner coklat. Gue beli sisiu yang murah ya. Yang ini beb, waktu gue beli tuh kayak langsung dapat 2 gitu sama yang hitam gitu. Jadi ini yang coklatnya langsung kita pakai ya. Cara pakai orang-orang tuh gini. Udah ngalis nih, gue mau contohin pakai yang ini aja ya. Mereka pakai si eyeliner coklat untuk bagian belakangnya. Jadi dimulai dari bagian paling belakang dulu, diisi gitu pakai si eyeliner coklatnya. Lama-lama ke depan beb, tapi diisi bener-bener niat gitu loh, yang sangat tebal gitu loh beb, tapi nggak nyampe depan ya, sampainya tuh biasanya kayak tadi itu depan bola mata. Nah begitu tuh orang-orang tuh biasanya pakainya eyeliner coklat. Balik lagi, makeup itu selera, makeup itu seni. Jadi nggak perlu kita yang sukanya pensil alis ngambang tuh nggak perlu bilang dia kalau ngalis begitu amat, nggak perlu ya, karena balik lagi makeup itu selera, nggak boleh ngejudge orang lain gitu. Gue pesan aja nih, karena banyak juga yang suka dengan tampilan seperti ini, bahkan biasanya lebih tebel sih, ini belum masih kurang tebel kalau gue dibandingin sama mereka ya gitu. Nah sekarang kita lanjut ke brocara. Sebentar, lu harus tahu dulu ada brocara yang dia tuh ada fibernya. Fiber tuh gini nih beb, berusaha ngeliatin ke lu ya, nggak bisa, ntar gue cari gambarnya deh kalau ketemu. Fiber itu pokoknya intinya kayak maskara gitu, dia ada jerawut-jerawutnya. Ada kayak serat-seratnya gitu loh beb di cairan si brocaranya. Nah itu tuh fungsinya tuh selain nambahin warna juga mempertebal gitu, jadi bikin alis lu lebih tebal. Kalau alis lu sudah tebal berarti kan lu gak perlu dipertebal, berarti lu harus nyari brocara yang seratnya tuh sedikit, fibernya tuh sedikit. Contoh yang fibernya banyak tuh si Azarin. Azarin tuh brocara yang ada fibernya, jadi kalau lu tebel ya lu jangan pakai si Azarin, pakainya yang lain. Contoh yang brocara yang fibernya sedikit itu tuh Peripera yang ini, plus itu juga fibernya tuh nggak terlalu banyak, sama Holika yang ini. Tapi gue nggak punya kemarin, tapi gue habis nyicipin buat teman gue, itu bagus juga. Nah yang gue punya nih si UNNY. Jadi si UNNY ini juga fibernya tuh nggak begitu banyak. Yang ini nih, gue random beli di Awesome beb, ada beb. Ini bagus juga beb untuk ngewarnain. Jadi tadi kan kalau ada fibernya itu fungsinya mewarnai sama mempertebal. Kalau nggak ada fibernya fungsinya cuma mewarnai. Kalau di kasus gue yang ini kan warnanya udah sangat kereng nih. Jadi gue butuh brocara untuk mewarnain supaya warnanya nggak terlalu kereng. Gue berarti pakainya yang warnanya muda. Kalau gue pakainya yang warnanya gelap ya buat apa ya kan? Ini gue pakai Neyu yang merah beb. Gue beli ini waktu itu karena rambut gue
gua super merah gonjreng. Cara pakainya tuh Bro Kara gini, mau yang ada fibernya atau yang enggak ya, caranya sama. Jadi lu sisirin berlawanan arus beb. Semua bulunya tuh harus kena. Kalau botak gimana? Kalau botak sih kayaknya Bro Kara nggak ngaruh ya beb, kan botak kagak ada bulunya. Dia mau pegangan sama siapa gitu kan. Jangan sampai kena kulit, nanti lu susah lu kalau udah kena kulit. Soalnya dia fungsinya tuh lebih ke ngewarnain bulu-bulunya. Kalau udah baru disisir yang depan tuh ke atas, yang belakang lu tata aja maunya mau ke arah mana gitu. Udah agak kering nih punya gue nih. Jadi warna alis lu itu nggak segelap yang tadi ya kan. Lu coba bandingin deh beb, yang tadi versus yang sekarang. Gitu ya, ngerti ya Bro Kara ya. Terus nih Bro Kara bening. Bro Kara bening tuh sama aja sebenarnya, cuman dia lebih ke menata bulu doang. Bulu-bulu alis lu tuh ditata sama dia. Ada kan yang sekarang musim alis ngejegrak-jegrak gitu kan beb. Nah Bro Kara bening itu fungsinya untuk bikin alis lu ngejegrak. Kalaupun lu nggak mau bikin alis ngejegrak, kalau lu butuh bulu-bulu lu tertata rapi, nah lu pakai Bro Kara bening. Nih gue pakai Ruhi yang sudah sangat kotor ini bungkusnya. Caranya sama kayak tadi, gue contohin yang sebelah sini ya. Lu sisir berlawanan arus arah tumbuh bulu. Abis itu kalau semua udah kena tinggal lu tata. Tuh, jadi dia bikin bulunya ngejegrak. Ini belakang gua jarang bulu, jadi gua fokus di depan. Kelihatan kan ya ngejegraknya. Gitu, jadi Bro Kara bening tuh fungsinya untuk itu. Paham nggak beb? Oh, begitu. Saatnya kita ke tips ya. Gue bakalan ngasih ke lu tips nih. Tips yang selalu ditanyakan. Gimana caranya bikin alis kanan kiri tuh tidak miring, alisnya tuh nggak cepet pudar tuh, harusnya tuh pakai apa? Dan gimana caranya belajar biar lebih cepet jago ngalis? Kita masuk ke tips. Kita ke tips gimana caranya bikin alis kanan kiri sama. Soal keluhan orang adalah alis gue kanan kiri beda mulu gak? Beda mulu. Wah, marah. Jadi tuh beb, gue kasih tau dulu nih, lu lihat alis gue beb. Nah, dari lahir saya tuh alisnya beda. Jadi kebetulan karena saya adalah makeup artist, jadi saya kan selalu pegang banyak orang ya beb. Ada berapa ribu orang yang sudah saya make upin kan. Nah, gue tuh nggak pernah beb ketemu orang yang alisnya sama plek kanan kiri, bener sama plek ketiplek gitu. Kecuali sulam alis gitu beb. Sulam alis pun kalau udah lama entah kenapa bisa miring sendiri juga gitu. Jadi kalau lu ngerasa aduh alis gue tuh beda kak, emang orang tuh begitu beb, itu normal, lu gak spesial. Selalu aja kalau misalkan alis lu kanan kiri beda, yang perlu lu lakukan adalah selewatan nih, terlihat sama, terlihat mirip gitu. Gak perlu kanan kiri sama. Kalau kanan kiri sama capek dong beb, sumpah capek bikinnya. Lo kalau lihat video-video gue juga alis gue kan yang nggak sama plek-tiplek kanan kiri juga beb gitu. Tapi kalau selewatan mah mirip-mirip aja. Oh iya, gue ini pakainya pensil alis salsa ya. Ini gue sehari-hari pakainya ini beb, karena murah. Nih caranya gini, kan tadi nitikin nih beb, nitikin ya kan. Gimana? Ingat nggak depan? Serat. Sebelum lu titikin semua di sini, lu step by step tuh kanan kiri gitu. Nih ulangin ya, ini depan. Ah, depan sini. Oke, terus ujung sini. Oke, ini titik ya. Biasanya kan kita miring di bagian ini ya, pengkolannya beb nih. Lu begitu bikin yang ujung sini, lu lurusin nih beb ke sini. Seret. Oh di sini. Jadi nanti si pengkolannya kagak miring karena lu udah nitikin polanya duluan. Di sini sama di sini gitu. Titiknya tuh jangan sampai miring. Jangan sampai beda kanan kiri tuh ketinggiannya ya. Habis itu ujung nih, ujung sini. Oke. Terus ujung sini. Oke. Terus habis itu gendutnya mau seberapa nih? Segini. Oke, yang sini juga. Ini juga dilurusin beb, sini sama sini. Nanti ya. Habis itu lu bikin nih satu ya kan, yang tadi sama dengan atasnya, garis lurus yang di atas. Yang ini lu bikin juga beb, garis lurus yang di atas. Lu lihat sama nggak nih? Kalau lebih atas satu ya berarti lu sama-samain dulu. Jadi kayak menyamakannya tuh per step gitu loh beb. Make sure kalau udah sama kanan kiri nih garis atasnya nih. Lu mau ke depan-depannya juga boleh, tapi pelan-pelan aja ya. Dan nih atasnya sama, tuh udah ya. Terus yang bawah nih sama dengan yang bawah, lu bikin tuh sama dengan yang bawah. Terus yang sini, bolak-balik kayak terus pokoknya beb. Nih step 2 lu perhatiin sama dengan lu kanan kiri udah sama belum gitu. Habis itu baru nih yang belakang ya kan. Terus sama dengannya disatuin ke belakang. Yang sini juga.
gitu. Terus tinggal lu isinya juga sama kanan kiri. Nanti hasilnya akan lebih gampang miripnya. Walaupun beberapa kali gue melakukan ini juga kagak mirip juga sih kanan kiri. Cuman kayak lebih gampang gitu nantinya Beb. Lu coba aja Beb. Karena gue pernah ngupload konten ini dan ternyata tuh banyak yang berhasil mempermudah mereka menyamakan alis kanan sama alis kiri dengan cara ini. Dengan cara step by step kanan kiri. Gak satu kelarin dulu baru satunya, tapi per stepnya bolak-balik di alis kanan sama alis kiri gitu Beb. Itu tipsnya. Sekarang tips belajar cepet jago ngegambar alis ya. Oke, biar cepet jago ngegambar alis tuh gimana sih? Gue tuh latihan gak pernah bisa-bisa. Gue udah lama banget gak bisa-bisa. Nih Beb, gue kasih tahu. Jadi Beb, kalau misalkan lu gak bisa-bisa ngegambar alis, itu adalah normal. Kenapa? Lu inget-inget ya waktu lu pertama kali masuk TK, apakah lu udah bisa menggambar si dua gunung dan tengahnya ada mataharinya itu langsung cakep? Apakah lu udah bisa langsung menulis dengan sangat rapi? Enggak kan, karena itu ada pengaruhnya sama otak sama bakat ya. Jadi sama kayak orang menyanyi tuh, ada yang jago, ada yang dilatih dikit langsung jago, ada yang dia harus latihan berkali-kali baru bisa terdengar indah. Sama kayak bakat menggambar, ada yang langsung bisa, ada yang dia butuh latihan, ada yang butuh latihan banyak sekali baru bisa menggambar. Nah, alis ini kan dari tadi kita ngegambar ya, sama aja nih, menggambar alis. Jadi di situ ada menggambar. Menggambar ini kalau lu bakat, lu butuh latihan sedikit langsung bisa. Kalau lu tidak bakat menggambar, lu mungkin butuh waktu yang lebih lama untuk berlatih. Nah, jadi kalau lu nggak bisa, salahin otak lu. Mikirnya karo utek, udah karo Jadi kalau lu nggak bisa, berarti kan lu butuh durasi belajar yang lebih panjang nih daripada orang yang udah punya bakat duluan gitu kan. Nah, karena kita tuh sama-sama punya 24 jam dan sama-sama punya alis tuh cuma 2. Jadi caranya latihan biar cepet jago adalah gunakanlah kulit badan lu. Jadi Beb, step pertama, lu cari gambar alis yang lu suka, bukan yang cocok. Kita persempit dulu, disederhanakan dulu. Lu cari gambar alis yang lu suka ya di internet. Terserah lu mau dari mana dah tuh. Abis itu lu coba contek. Nah, lu siapin pensil alis murah kayak punya gue nih, Salsa atau Implora, buat lu belajar nyoret-nyoret. Jadi pas lu ada waktu hari libur atau lu mau tidur, lu gambar alis, lu jiplak itu foto yang lu download itu, terus lu gambar tuh. Bisa di tangan lu gambar ya, bisa nih muka lu penuhin, lu gambar di sini gitu, di pipi lu gambar alis. Lama-lama nanti tangan lu jago Beb. Kok nggak pakai kertas aja, kok nggak pakai pensil aja? Beda. Soalnya kalau lu pakai kertas sama pensil, lu belum tahu tekanan yang lu butuhkan ketika lu pakai pensil alis beneran dan di kulit lu beneran gitu. Jadi kalau lu mau lebih cepet, lu cobain pakai pensil alis di kulit lu, bisa di pipi, di paha, di tangan. Lakuin aja lu sehari tuh gambar alis kayak 10 alis lu gambar gitu ya di badan lu. Nanti lama-lama tangan lu terlatih. Jadi ketika lu mau ngalis beneran di sini, muscle memorinya tuh udah ada Beb. Lu udah lebih gampang nanti ngalisnya. Itu adalah tipsnya ya. Ada sih video pendeknya gue taruh di sini kalau lu mau nonton tentang berlatih ngalis gitu. Paham ya? Sekarang kita ke tips terakhir, gimana caranya bikin alis kita ini awet ya Beb. Nah, sekarang gimana caranya bikin alis kita tuh awet? Karena gue juga relate Beb. Gue tuh kadang pengen seharian alis awet, tapi tiba-tiba sore hari tuh udah boncel, udah botak satu gitu kan. Buntutnya udah hilang satu. Gimana caranya biar awet? Terlepas pensil alis lu awet atau tidak, yang berpengaruh sekali itu adalah kanvasnya. Kanvasnya berarti apa? Alis lu sendiri. Jadi tipsnya adalah sebelum lu ngalis, lu harus bersihin dulu. Bisa pakai kapas kering, bisa pakai tisu, terserah, bersihin dulu dari sisa-sisa skincare. Soalnya kan ini bulu-bulu ya Beb. Lu kalau skincarean kan suka kena tuh. Nah itu tuh ternyata tanpa kita sadar banyak yang nyangkut Beb di situ Beb skincarenya. Itu pas lu ngalis emang enak, kalau dia basah tuh lebih enak ngalisnya. Tapi jadi lebih tidak awet. Kalau pakai kapas kan nanti atas bawahnya kena Pau. Nah berarti lu pakai cotton bud gitu aja. Otaknya tolong dipakai. Intinya adalah si alis ini harus bersih dulu sebelum lu mulai ngalis gitu ya. Tapi ada kok yang pakai foundation sampai alis malah jadi alisnya awet. Gue ngomong skincare ya. Lu kalau misalkan skincarenya udah bersih nih, pakai cotton bud ya biar tidak sekemana-mana bersihnya. Abis itu lu mau pakein foundation di alis, bebas, terserah lu gitu. Oh ya, ada lagi nih pasti pertanyaan. Gue tahu banget otak lu Beb. Kalau alisnya rimbun, lebat kayak ulat bulu, gimana caranya ngalis natural? Next. Tapi like dulu.
like dulu ya. Oke, untuk manusia-manusia yang beralis sangat lebat, ya gue tahu udah pasti akan sangat sulit membuat alis yang presisi kanan kiri yang super rapih itu akan sulit. Jadi yang pertama nih, gue udah pernah bikin videonya nih Beb, tapi gue jelasin di sini ya. Jadi ini gue ketemu sama temen gue yang alisnya tuh lebat, tapi plusnya adalah alis dia walaupun lebat tuh ada bentuknya. Kalau kejadiannya seperti ini, ya udah gue tinggal ngalis aja, ngambang-ngambang, abis itu bulunya gue tata dengan brokara bening. Udah kelar, nggak kayak Shinchan. Nah, kalau bulunya tidak beraturan dan lebatnya bener-bener lebat banget, lu pengen alis Korea, jangan. Alis Korea itu kan bulunya pasti tipis, ya kan? Udah pasti dicukur. Jujur aja, gue bukan makeup artist yang tidak mencukur alis dan menutupi dengan concealer. Kebanyakan malah klien gue tuh minta dicukurin. Jadi, nih gue kenalin sama lu guru online makeup gue, namanya TLZ Beb. TLZ ini tuh kalau bikin alis tanpa cukur yang tipis rapih tuh jago nih Beb. Dari yang kayak gini jadi kayak gini. Tapi gue nggak bisa ngeliatin di sini. Jadi lu pergi sendiri ke videonya TLZ. Gue taruh di deskripsi ya linknya ya. Gimana caranya bikin alis tipis rapih tanpa dicukur. Tapi itu jujur aja Bukan untuk pemula. kalau untuk pemula alis lu tebel harus gimana? Ya menurut gue sih ditata aja Beb bulunya pakai brokara. Ngerti ya? Oke deh. Nah, pertanyaan selanjutnya pasti nih. Gua bagusnya pakai pensil alis warna apa? Kalau gue nge-makeupin orang itu warna aman gue tuh adalah grey brown. Grey brown itu adalah di antara coklat dan hitam di tengah-tengahnya. Hitam kagak, coklat kagak. Tapi ya nggak semua orang cocok juga dengan grey brown. Nah, kunci teorinya itu adalah pakai pensil alis yang lebih muda warnanya dari warna rambut lu. Kalau misalkan bulu lu itu sangat lebat dan hitam dan lu pengen pensil alisnya kecoklatan, ya berarti abis pakai pensil alis tadi apa diwarnain pakai brokara. Tapi kalau misalkan nih lu masih bingung ya Beb ya, kata gue coba-coba aja, karena balik lagi semua itu ada teorinya ya. Teori intinya adalah cari yang lebih muda dari warna rambut. Lu mau kerudungan gak kerudungan sama aja, cari warna alis yang lebih muda dari warna rambut. Kalau misalkan hitam berarti abu-abu. Kalau hitam berarti lu pakai pensil alis warna hitam yang tidak segelap rambut lu. Misalkan lu tekanannya dikurangin gitu misalkan. Tapi walaupun ada teorinya, kenyataannya itu tuh biasanya tidak selalu sesuai teori. Jadi gue selalu berpesan eksplorasi aja, coba-coba aja. Hai cantik, jangan menyerah ya. Mungkin lu bisa mulai dari pensil alis warna coklat dulu. Kalau misalnya ada duit, lu bisa ke pensil alis warna grey brown. Warna grey brown yang paling murah dan bagus itu Implorang Brow Pop tuh yang ini. Terus kalau misalnya lu merasa tetap tidak cocok, lu bisa cobain warna hitam tapi pakainya ngambang-ngambang aja. Kalau tetap nggak cocok, lu cobain warna hitam. Dari semua itu lu bisa tahu akhirnya warna pensil alis yang paling cocok buat lu tuh apa gitu ya. Paham ya? Oke Beb, itulah cara-cara ngalis, dasar teorinya sampai tipsnya udah semua. Semoga berguna untuk lo. Balik lagi, semua itu Butuh latihan. ya, dari mulai latihan gambar, terus warna juga lo harus cari sendiri ya. Kalau nggak mau cari sendiri ya berarti lo minta tolong cariin personal color analyze. Tapi kalau kayak gitu ya lo keluar duit juga gitu Beb. Lebih murah lo beli pensil alis banyak, lo cobain warnanya paling cocok pakai warna apa. Gitu. Semoga video ini membantu. Perihal alis itu tuh jujur aja gue tuh agak mager untuk membuatnya karena memang susah gitu Beb. Part paling susah untuk makeup pemula tuh biasanya memang alis. Tapi tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini kalau lu mau latihan. Oke? Like udah belum? Komen next mau dibikin video apa lagi? Gue udah mulai bingung nih mau bikin video panjang apa lagi. Kalau lu baik hati, lu suka sama video ini, merasa berguna dengan video ini, tolong pencet share, copy linknya. Entah lu mau kirim atau enggak ke temen lu bebas, tapi pencet dulu share, copy linknya dulu ya. Itu membantu video gue di boosting ke lebih banyak orang lagi. Gitu Beb, bantu gue biar famous ya. Sampai jumpa minggu depan, dadah.